banyak sih sebenarnya. Sempet nggak ngitung sih, cuman kalau misalnya di Ladakh itu kayaknya ada 8 atau 10 gitu ya. 10 10 ya, 10. Gitu. Kalau Arktik kayak lebih dari itu sih. 20 sampai 30 mungkin. Iya. Yang di Kroasia kita di kota Groznyanya, yang di Jakarta kita ada set di Jakarta Utara ya waktu itu ya, ada ruang panas. Buat Dion sama Sheila gimana pengalamannya syuting bareng aktor di sana gitu, ada Awalnya kita deg-degan gitu, tapi ternyata pas udah kenal, terus kita udah reading bareng, menyenangkan sekali. Itu ramah juga, apalagi si Carlo ya, itu emang orangnya sangat-sangat iya, komedi juga sih orangnya. Jadi kita jadi terbawa suasana juga, terus juga mereka mau kolaborasi, mau kerjasama itu juga enak banget gitu. Jadi humble sekali merekanya gitu. Iya sama, awalnya kita deg-degan tapi aku inget banget reading pertama itu sama Livio Badulina yang jadi Marco di film sore ini. Ternyata waktu datang dia humble sekali dan benar-benar willing untuk kerja bareng dari nol. Kita sama-sama bedah skripnya, sama-sama bedah karakternya, saling punya masukan untuk bikin film ini gimana ya caranya jadi lebih menarik lagi, gimana ya kita bikin scene ini jadi lebih menarik juga untuk penontonnya dan untuk karakternya gitu. Jadi overall pengalaman yang sangat menyenangkan sih. Sheila kan di film ini banyak banget pingsannya ya. Itu gimana sih? Harus mungkin ada pengalaman syuting ketika acting pingsan dan dengan berbagai gaya kan ya bisa deh. Aku sih tinggal jatuh aja, mungkin berat lebih di Dion kali ya. Kayak apa nih? Gimana? Adegan-adegan pingsan. Maksudnya apa? Mau Enggak, ketika syutingnya. Oh, ketika syutingnya? Ya, nggak ada terlalu kesulitan gimana sih, Janjian karena aja sih Mbak. iya janjian. Yang penting reaksinya pas dan natural. Yang penting itu sih, ngepasin naturalnya itu yang mungkin itu yang kesulitan. Jadi jangan sampai kayak saya udah jaga-jaga mau nangkep Sheila gitu. Ya, tapi juga waktu persiapan sebetulnya kita memastikan adegan berjatuh berkali-kali itu tidak melukai pemain. Jadi kita sempat ada workshop belajar sama staff untuk mencari titik jatuh yang pas yang tidak melukai Sheila tuh kayak apa ya? Tapi juga natural. Ya, bahwa kemudian ketika syuting terjadi ternyata Sheila begitu jatuh ditangkap sama Dion. Lebih aman lagi. Kalau saya penasaran justru adegan Sheila sama Dion ya bangun tidur, bangun lagi itu siapa kamu gitu. Itu kan angle-nya tuh berbeda-beda gitu. Itu gimana supaya kita tidak merasa penonton tuh merasa kebosanan itu diulang lagi gitu. Itu siapa dan juga mungkin secara teknisnya juga Sheila sama Dion juga bagaimana itu kan sama ya adegannya bangun tidur berdiri terus kayak aduh harus mulai lagi gitu. Sebenarnya saya selalu percaya Dion dan Sheila dengan kemampuan acting mereka sejujurnya Mbak, mereka menceritakan film ini lebih jauh, lebih dalam daripada yang mampu saya lakukan sebagai sutradara. Jadi bahwa kemudian shotnya kemudian harus berbagai macam, sebenarnya bukan lahir supaya beda-beda, tapi merespon perasaan-perasaannya Sore yang Sheila lahirkan, yang sebenarnya kan selalu berbeda-beda. Jadi saya tinggal merespon, oh kalau Sheila memberikan rasa ini, sebaiknya dari arah paling mana ya yang paling tepat menceritakan perasaannya. Jadi lebih ke merespon kemampuannya Sheila sebagai Sore. Terus bagaimana juga Sheila dalam mentranslate kayak ini bagusnya seperti ini mereka sama Sebenarnya approach aku setiap syuting berusaha jujur aja sih sama skripnya. Jadi banyak ngobrol sama Yandi setiap scene-nya yang Sore rasakan tuh apa ya, berusaha ngerti konteks emosi yang Sore rasakan sebelumnya yang terjadi apa, mungkin kayak kejadian-kejadian di balik yang terjadi di skrip yang mempengaruhi pengambilan keputusannya Sore tuh apa gitu. Jadi approach-nya lebih ke sana sih, berusaha berempati sama Sore dan terus. Mas Yandi, ini filmnya kan ngambil temanya kayak time loop gitu ya. Sebenarnya Mas Yandi ada referensi film atau seri sendiri nggak sih untuk sore ini? Kayaknya referensi sifatnya nggak sadar sih Mbak. Jadi nggak dengan treatment ku caplok-caplok dari apa, tapi tentu terpengaruh dari
sepanjang pernah nonton sih. Selain kita nggak boleh menceritakan poin tadi sebenarnya dalam obrolan ini, kita mau menjaga pengalaman penonton gitu. Ya kayaknya cukup banyak ya, kita sebenarnya bisa menemukan itu di mana-mana. Akan dipasarkan di Eropa juga? Nah, syuting di Kroasia. Kita apakah akan didistribusikan di Eropa juga? Iya. Di berapa negara nanti yang distribusinya? Sejauh ini masih dalam proses, jadi masih belum bisa dikasih tahu akan ada di negara mana aja. Tapi yang jelas kita akan coba buat membawa sore ke internasional. Jadi dari banyak syuting yang di tes gitu ya, beneran Iya, 14 hari kita di Finland totalnya, benar-benar menaiki kapal pemecah es itu. Saya percaya sinematografi dan Dimas, kami selalu percaya kalau memilih style dalam mendelivernya selalu menservis cerita dan apa yang diberikan aktor. Jadi bahwa kalau hasilnya terima kasih, kami terhormat bilangnya jadi cantik. Sebenarnya itu apa yang cerita dan Sheila dan Dion deliver. Kami tinggal menangkap se-efisien mungkin aja supaya filmnya tentang Sore dan Jonathan. Jadi kan ada kalau di film saya perhatiin ada Easter egg ya, 825 itu di jam itu ada maknanya tersendiri nggak sih atau apa? Mungkin bisa dijawab atau update Easter egg itu? Kayaknya nggak apa-apa jadi misteri. Tapi nggak ada makna apa-apa ya? Ya kita simpan sendiri aja. Nanti penonton biar ngikutin sendiri aja ya. Belum mikir ke sana sih. Lebih ke mikirin sekarang semoga 10 Juli nanti semua menaruh kepercayaannya dalam bentuk datang ke bioskop. Ada target nggak sih? Punya target nggak? Siapa dulu? Ya, dia kok. Nonton kah? Sekalian mulai itu ya. Ya. Jangan lupa nonton film Sore Istri dari Masa Depan mulai tanggal 10 Juli di bioskop. Suka banget kekompakan ini. ada Mas Hendy, seperti apa sih perjalanannya dan sesulit apa? Sebenarnya aku dikasih guru les, kita latihan 10 sesi. Pertama pasti belajar cara mengejanya dulu. Cuman ternyata cara mengejanya itu cukup mirip sama bahasa Indonesia. Bacanya as is aja. Bahkan ada beberapa pelafalan sepertinya itu tuh di Kroasia ada, di Indonesia kan juga ada gitu. Cuman paling yang agak sulit buat aku huruf Z sih, karena kalau di Indonesia kan kita jarang punya huruf Z di kata-kata yang biasa kita gunakan gitu. Sementara di Kroasia tuh cukup prominent gitu. Jadi itu sih yang banyak bikin aku kesulitan. Cuman aku dibantu banget sama aktor-aktor Kroasianya, kayak mereka notice aku kesulitan di bagian itu, jadi mereka malah ngasih alternatif kata atau alternatif intonasi, kayak gimana kalau misalnya nadanya diginiin aja, jadi terlihat memang sengaja samar Z-nya gitu. Jadi nambah kebiasaan belajar bahasa nggak sih, Kak Sila? Jujur aku sekarang selain dialog paling bisa nanya, aku bisa memperkenalkan diri, bisa nanya harga itu berapa, jadi kalau belanja udah bisa. Berapa bahasa yang dikuasai Kak Sila kalau boleh tahu? 2 kok, cuma 2 sekarang. Apa aja Kak? Indonesia dan bahasa Inggris. Sheila sama Dion, saya penasaran. Terakhir ya. Di adegan terakhir itu kan kayaknya tuh suasananya dingin banget gitu loh, karena ranting-rantingnya udah hancur. Orang-orang di sekitarnya pada pakai jaket, tapi kalian kan cuma pakai apa sih, Sheila pakai sweater, kamu juga cuma pakai sweater. Dan kayaknya berulang kali kan adegannya karena itu seperti apa sih tantangannya gitu. Dan saya pasti tahu pasti dingin banget kan. Ya standby jaket aja sih gitu. Kita kalau nggak lagi take ya kita pakai jaket. Terus pas take ya kita. Untuk aku yang warga Bekasi sih dingin ya. Sebenarnya itu kan masih belum peaknya fall gitu, fall season. Kamu tuh bajunya masih berjaket, aku tuh dress tipis. Kamu pakai kaos dan jaket, iya kemeja. Ada outernya. Enggak lah. Ya gitu. Mungkin kalau bisa disebut satu adegan favorit kalian apa sih? Ending scene saya. Ending scene sih sama. Kenapa? Buktikan di bioskop.